Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, ada 3 hal yang perlu diingat. Yang pertama, jika Q tidak sama dengan 0, berapakah pengganti P agar P kali Q sama dengan 0? Maka kita ketahui bahwa setiap bilangan yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Oleh sebab itu, P-nya harus sama dengan 0, sehingga 0 kali Q itu sama dengan 0, supaya ini menjadi kalimat terbuka. Yang berikut, P-nya tidak sama dengan 0, berarti ini ditukar. P kali 0 sama dengan 0. Yang ketiga, P kali Q itu sama dengan 0, karena dua-duanya adalah 0. 0 kali 0 pasti dapat 0. Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, ada beberapa cara yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah faktorisasi dengan hukum distributif. Yang kedua, dengan selisih dua kuadrat. Yang ketiga, dengan bentuk X kuadrat ditambah BX tambah C. Dan yang terakhir adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 1. Kita mulai dari yang pertama, dengan hukum distributif. 2X kuadrat ditambah 2X itu sama dengan 2X kali X tambah 1. Dari mana datangnya X tambah 1? Kita ketahui bahwa untuk sifat distributif, kita keluarkan yang sejenis, faktor yang sejenis, yaitu 2 dengan 2, X dengan X. Atau kita boleh ingat hukum tentang sifat distributif, yaitu AB kuadrat ditambah AB. Maka cara penyelesaiannya adalah AB dalam kurung B ditambah 1. Nah, ini. Maka ini juga bisa kita keluarkan, yaitu 2X-nya. Tinggal kita keluarkan 2X. Yang sisa di sini, karena ini kuadrat, maka X sisanya, dan yang ini tinggal 1 di dalam. Karena kalau kita kalikan kembali 2X kali X dapat 2X kuadrat. 2X kali 1 dapat 2X. Selanjutnya, kita dapat lihat di sini bahwa ada faktor yang sama, yaitu A dan X. A-nya itu berapa? Yang ini 2, X-nya ya sama dengan X. Sehingga ini kita bisa tuliskan bahwa tadi yang kita pergunakan bahwa P kali Q itu sama dengan 0. Artinya bahwa 0, yang 0 di sini adalah ininya yang 0. Ini 0, P-nya, ini Q-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bahwa X tambah 1 itu sama dengan 0. Maka akar penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 1. Yang berikut, 3X kuadrat ditambah 6X. Kita keluarkan 3X-nya. Yang sisa di dalam adalah X tambah 2. Maka ini adalah bentuk dari P kali Q sama dengan 0. Ini. Sama juga, berarti yang kita ambil tinggal X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan negatif 2. Selesai. Kita masuk ke hukum distributif. 10X kuadrat dikurang 5X itu sama dengan 5X kali 2X kurang 1. Ya, ini sama juga tadi. Berarti kita tinggal gunakan 2X-nya kurang 1. Maka X sama dengan
satunya ini kita pindah ke sebelah kanan menjadi positif. Positif 1. 2 ini di sini perkalian pindah ke sebelah kanan menjadi bagi. Sudah selesai. Berarti akar penyelesaiannya adalah X sama dengan 1/2. Kemudian kita ambil contoh yang lain. 7X kuadrat dikurang 7X. Maka kita ambil X kurang 1. Akar penyelesaiannya adalah X sama dengan 1. Selesai. Dari sini juga kita simpulkan bahwa AX kuadrat dikurang ABX itu sama dengan AX dikali X kurang B, di mana faktor yang sama adalah A dan X. Faktor yang sama di sini adalah 7 dengan 7, X dengan X. Sisa 1 di dalam kurungnya, karena di sini X kuadrat, yang ini minus 1, supaya 1 kali minus 7X dapat minus 7X. Selanjutnya, faktorisasi dengan selisih 2 kuadrat. Nah, untuk melihat bahwa Y tambah 3 dikali Y kurang 3 diselesaikan dengan cara Y kali Y itu Y kuadrat, kemudian Y kali minus 3 itu minus 3Y, lalu 3 kali Y itu 3Y, dan 3 kali minus 3 kuadrat. Yang ini minus 3Y tambah 3Y sama dengan 0, sehingga sisa Y kuadrat kurang 3 kuadrat. Atau bisa juga nanti jadinya Y kuadrat kurang 9. Nggak masalah. Sama aja itu. Nah, sekarang kita lihat contoh di sini. Tentukan penyelesaian dari Y kuadrat dikurang 144 sama dengan 0. Cara menyelesaikannya adalah kita ubah dengan cara seperti ini. Oke, berarti kita dapati bahwa Y kuadrat kurang 144 itu sama dengan 144 itu kuadrat dari berapa? Dari 12. Tinggal kita buatkan Y tambah 12 kali Y kurang 12. Selesai. Maka kita akan dapatkan akar penyelesaian dari sini bahwa Y tambah 12 itu sama dengan 0. Maka kita dapatkan Y satunya sama dengan negatif 12. Sedangkan Y kurang 12 sama dengan 0. Kita dapati bahwa Y2-nya sama dengan positif 12. Sehingga kita simpulkan di sini bahwa Y1 sama dengan negatif 12, Y2 sama dengan 12. Maka dari persamaan itu kita bisa dapati bahwa X tambah Y dikali X kurang Y diselesaikan dengan cara X kuadrat sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat. Ini kita dapati di sini. Artinya bahwa ini sangat gampang sekali untuk diselesaikan. Tinggal kita taruh yaitu Y tambah 12 kemudian Y kurang 12. Hanya itu aja. Tinggal kita cabut akarnya. Tuh. Faktorisasi bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C. X kuadrat tambah BX ditambah C diselesaikan dengan cara X tambah P dikali X tambah Q. Dengan syarat bahwa C sama dengan P kali Q dan B itu sama dengan P tambah Q. Tentukan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 5X kurang 24. Kita harus ingat bahwa nilai C-nya sama dengan negatif 24 dan nilai B-nya sama dengan negatif 5.
Itu artinya bahwa kita harus mencari nilai P dan Q yang jika dikalikan dapat negatif 24 dan dijumlahkan dapat negatif 5. P kali Q sama dengan C sama dengan 24. Maka kita dapatkan bahwa ternyata negatif 8 kali 3 sama dengan negatif 24. Jika kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan negatif 5. Dengan begitu, bahwa nilai P sama dengan negatif 8 dan Q sama dengan negatif Q sama dengan 3. Memenuhi persamaan di atas. Oleh sebab itu, kita sudah mendapatkan faktornya, yaitu X kuadrat dikurang 5X dikurang 24 sama dengan X kurang 8. Karena nilai P-nya adalah negatif 8. Kemudian X tambah 3 karena Q-nya positif 3. Maka kita dapatkan ini P-nya, ini Q-nya. Supaya salah satunya 0, berarti kita harus ambil salah satu, yaitu P kali Q. Ini kita nolkan dulu, maka ini menjadi P kali Q. Ini kali Q sama dengan 0, maka kita ambil X kurang 8 sama dengan 0. Maka kita dapatkan nilai yang pertama, akar yang pertama yaitu X sama dengan 8. Dan yang kedua, X tambah 3 sama dengan 0. Nilainya yaitu X sama dengan negatif 8. Dari sini bisa kita simpulkan atau selesaikan bahwa akar penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 8 dan X2 sama dengan negatif 3. Inilah akar-akar penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya ya. Yang berikut, tentukan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 5X tambah 6. Kita dapati P kali Q kali C sama dengan C adalah 6. Bilangan berapa yang dikalikan dapat 6, tambahkan dapat 5. Yaitu kita dapatkan 2 dan 3. Kita kali dapat 6. Kalau kita jumlah ternyata dapat 5. Maka ini memenuhi persamaan dari X kuadrat tambah 5X tambah 6. Yaitu X tambah 2 dikali X tambah 3. Kita dapatkan bahwa X tambah 2 sama dengan 0, maka nilainya adalah X sama dengan negatif 2. Dan X tambah 3 sama dengan 0, yaitu kita dapatkan nilai X sama dengan negatif 3. Pindah ke sebelah kanan jadi negatif. Maka dapat kita simpulkan X1-nya atau akar pertamanya adalah negatif 2 dan akar yang kedua adalah negatif 3. Selanjutnya, faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1. AX kuadrat tambah BX tambah C itu diselesaikan dengan cara AX kuadrat tambah PX tambah QX tambah C. Dengan catatan bahwa P kali Q itu sama dengan A kali C. Dan P tambah Q sama dengan B. Tentukan penyelesaian dari 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 5. Mari kita lihat bersama. Kita ketahui bahwa P kali Q sama dengan A kali C, yaitu 4 kali 5 dapat 20. Kemudian, bilangan berapa yang dikalikan dapat 20. Tapi dijumlahkan dapat 12. Maka yang memenuhi adalah P-nya 2, Q-nya 10. Mari kita lihat. Kalau ditambahkan ternyata mendapatkan 12 dikalikan mendapatkan 20. Sehingga terpenuhi P-nya 2, Q-nya 10. Maka kita masukkan sesuai dengan persamaan yang tadi bahwa 4X kuadrat ditambah 12X sama tambah 5 sama dengan 4X kuadrat ditambah 2X. 2 dari sini
yang kita pakai mengalikan. Kemudian 10x, 10 yang ini yang kita pakai kali dan jumlah dari sini. Kemudian ditambah 5, 5 yang ini kita tetapkan. Nah, sekarang kita bentuk dalam kurung. Kita kelompokkan. Ini satu kelompok, yang ini satu kelompok. Nah, kalau sudah satu kelompok begini, kita keluarkan dengan cara lihat sifat distributif. Ini sejenis 2x, 2x, ini 4x sama-sama bisa dibagi 2, ya udah kita keluarkan 2x-nya. Sehingga sisa di dalam yang di sini adalah 2x, yang ini sisa 1. Kemudian kita harus lihat di sini, oh 10x bisa dibagi 5, maka yang ini kita bagi 5 jadinya 2x, yang ini juga sisa 1. Sifat distributif, kita ambil yang sejenis. Ini sejenis dengan ini. Berarti yang kita ambil tinggal 2x tambah 5, 2x yang ini tambah 5 yang ini. Kemudian 2x yang dalam kurung ini kita ambil. Nah, inilah akar-akarnya. Tinggal kita selesaikan. Yaitu 2x tambah 5 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 5 pindah ke sebelah kanan jadi negatif. Ini kali jadi bagi. Ini x-nya. Kemudian yang sebelahnya kita ambil 2x tambah 1. Maka kita dapatkan x sama dengan negatif 1/2. Negatif 1/2. Maka dapat kita simpulkan bahwa akar-akarnya atau penyelesaiannya adalah X1 sama dengan negatif 5/2 dan X2 sama dengan negatif 1/2. Itu adalah cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan A tidak sama dengan 1.